Kalau ade mah enak, dijamin makin seru nih. Iye, menyambut hari ulang tahun Jakarta, Aye sengaja jadi pemain ondel-ondel nih. Ayo berhasil. Pagi-pagi, Jalan Jenderal Sudirman udah dipenuhin ame orang-orang yang ikutan lari bareng. Tapi bukan cuma para pelari yang bikin meriah. Ada juga pasukan ondel-ondel yang siap jadi penyemangat peserta. Wah, pas banget nih. Ayah jadi pengen mampir sebentar, sekalian nikmatin serunya budaya Betawi di tengah HUT Jakarta. Wah, apa nih joget nih? Asik. Ayo boleh nyoba nggak? Boleh bang. Boleh. Oke. Ada iringan gambang kromong ditambah ondel-ondel dan juga kembang kelapa yang bergoyang-goyang, bikin suasana pagi jadi makin semarak. Asik. Mantap. Asik. Semangat bang. Semangat. Semangat. Pas Ayah pegang kembang kelapa, udah langsung berasa jadi warga Betawi tulen nih. Asik. 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 Mantap bang. Kalau ngomongin Jakarta, pasti kagak jauh-jauh dari ondel-ondel. Sosok ikonik yang udah lama banget jadi bagian dari budaya Betawi. Tapi di balik tampilannya yang menghibur, ada yang lagi berjuang di balik kostumnya. Nah, Ayo penasaran, sebenarnya gimana sih rasanya jadi ondel-ondel? Bang, Ayo penasaran nih mau coba. Masuk ke dalam model ini. Boleh? Boleh. Belum tahu, ini mau coba makanya. Pas badan Aye masuk, dunia sekejap langsung berubah. Pandangan jadi sempit, angin kayak mendadak hilang. Setiap goyangan badan, terasa otot pundak ame pinggang ikut ketarik nahan beban yang beratnya bisa sampai 25 kg. Ondel-ondel punya sejarah panjang buat Jakarta. Ondel-ondel jadi salah satu warisan budaya masyarakat Betawi yang jadi lambang penjaga kampung dan juga penolak bala. Makanya, mukanya dibikin tegas dan juga ukurannya gede, supaya ngelambangin kekuatan dan juga keberanian. Seiring berjalannya waktu, ondel-ondel bukan lagi buat ritual aja, tapi juga jadi ikon Jakarta yang hadir buat ngebawa keceriaan dan juga ngenalin budaya Betawi ke generasi baru. Kayak Ayah sekarang nih, menghibur para pelari Jakarta International Marathon 2026. Pelari yang mukanya udah pada tegang dan kecapean bisa jadi semangat lagi. Ternyata di dalam sini tuh oksigennya berkurang. Bukan cuma beban ya, tapi napas juga ngosot dan panas. Kalau tadi cuman goyang-goyang doangan, sekarang Ayah pengen nyobain bawa ondel-ondel ini lari. Targetnya 2 kali bolak-balik dalam waktu kurang dari 1 menit. Doain Ayah ya pemirsa. Bang Yadi, bang. Nih bang, Ayah penasaran nih bang. Ayah mau coba ini di dalam ondel-ondel, tapi Ayah lari nih bang, bolak-balik 2 kali bolak-balik dalam 1 menit. Tapi lu kuat tak? Kuat bang. Pas mulai lari, badan Ayah sih maju, tapi badan ondel-ondel punya maunya sendiri. Tapi Ayah kagak mau nyerah. Biar kate mata kagak terlalu kelihatan, target berhasil ditembus. Ayah bisa lari bolak-balik 2 kali kurang dari 1 menit. Tapi setelah nyobain sendiri, Ayah jadi makin hormat ame mereka yang bisa keliling kampung berjam-jam pakai kostum beginian. Wah, Ayah tepok tangan dah.
berhasil. Walaupun tadi pandangan sedikit nggak kelihatan, katanya berhasil kurang dari 1 menit 2 kali bolak-balik. Bang, gimana? Tadi mantap ya? Kira kagak kuat. Kuat kan? Botak. Ya takut. Minggir. Kalau tadi Aye ngeliat ondel-ondel menghibur orang di jalan, sekarang Aye pengen main ke rumahnya. Nah, sekarang Aye udah sampai nih di markasnya ASOY, Asosiasi Ondel-Ondel Indonesia. Tempat mereka dirawat, dibenerin, sampai disiapin buat tampil di berbagai acara. Dan yang bikin Aye seneng nih, di sanggar nih banyak adik-adik yang masih mau belajar dan main bareng ondel-ondel. Be, ini kenapa rambutnya ondel-ondel bisa warit oi? Ondel bisa warit oi. Woi. Lagi asik ngobrol, malah ada bola nyasar ke kepala Aye nih. Waduh. Main bola gini-gini doang, Be. Kalau udah gini mah, daripada main bola biasa, mending kita bikin yang lebih seru, Nyok. Nih, nanti kita main 2 lawan 2 tapi pakai ondel-ondel. Ayo, ditantang loh. Berani nggak? Berani. Oke, ayo izin Be ya. Boleh pakai ondel-ondel ya Bang Dani ya. Oke. Sebelum pertandingan, kudu ada pemanasan dulu. Ya, Bang. Sebelum ini lomba kita main bola 2 lawan 2, Oke. kita bikin pemanasan dulu. Oke, apa? Tantangan. Apa tuh, Bang? Tantangannya? Masuk ondel-ondel, bawa bola, giring nih. Oh, giring. Lewatin kembang kelapa. Hah, kecil ya? Bisa Kecil. Ayo lo. Bisa. Ayo kita buktiin, jangan cuman bisa ngomong doang. Ayo. Oke, ayo. Ayo deh kita mulai. Kalau ngelihat teman-teman yang lain, kelihatannya kagak bisa dianggap remeh nih. Rata-rata mereka udah bertahun-tahun kenal sama ondel-ondel. Nah, sekarang giliran Aye nih. Ternyata giring bola pakai kostum ondel-ondel gini kagak gampang. Aye kudu nahan engap sambil konsentrasi ngegiring bola ngelewatin rintangan kembang kelapa. Waduh, yang jalan malah badannya ondel-ondel. Bolanya ketinggalan di mana nih? Aduh, pokoknya ayo di sini kalah. Baru beberapa menit aja, baju Aye udah basah kuyup. Waduh, angkat slayer dah buat pemain ondel-ondel yang biasa keliling jalanan ibu kota. Di pemanasan sih, Aye boleh kalah, tapi Aye kagak bakalan nyerah. Pertandingan dimulai. Tapi main bola pakai kostum ondel-ondel emang kagak segampang yang Aye kira. Badan nahan berat, mata cuman bisa ngelihat jalan dari lubang sempit. Ditambah lagi, kudu ngegocek bola ngelewatin lawan-lawan Aye. Waduh, mantap banget dah. Akhirnya berkat kerjasama gocekan jurus si Madun, tim Aye berhasil nyetak gol duluan. Hahaha, mantap. Main ondel-ondel emang sepaket ame gambang kromong. Berbagai macam alat musik tradisional ini ngasilin musik khas ala Betawi. Agak cuman rame, tapi juga bikin energi Aye makin bertambah. Penonton makin heboh, dan Aye justru makin semangat. Nah, akhirnya Aye bisa nyetak gol. Aye menang di tantangan kedua nih. Menang, kita menang. Udah 2 tantangan Aye jalanin. Lantaran nilainya imbang, sebaiknya pertandingan dilanjut adu penalti aja dah. Di mana-mana yang namanya adu penalti emang bikin jantung deg-degan. Kagak cuman kemampuan main bola,
Tapi konsentrasi sama mental jadi kuncinya. Apalagi nendang dengan pandangan sempit dan juga gawang yang kecil. Siap, adu penalti, siap. Yah, Aye gagal nyetak gol. Semoga penendang terakhir lawan Aye gagal juga ya. Skornya tadi emang 1-1. Satu sama ya, imbang. Nah, imbang, tapi pas adu penalti kalah. Berarti Bang Dul, piring tatak antik kebelah. Cakep. Udah dipungutin antik kerangkul. Antik. Ternyata si botak kalah. Betul. Kalau begitu kita kudu hukum. Setuju. Yah, salut dah buat lawan Aye. Emang jago-jago mereka. Namanya permainan, ade menang, ade kalah. Jadi secara gentle, botak ngakuin kekalahan dan Aye siap dikasih hukuman. Mungkin begini ya, cara Aye bikin budaya bisa tetap hidup dan nambah dicintain sama warga. Ondel-ondel bukan sekedar boneka gede yang bisa jalan, tapi ondel-ondel jadi cerita semangat warga Betawi yang masih terus dijaga sampai hari ini. Kalau kita pengen ngerawat dan juga ngeramein, budaya kagak bakalan pernah kehilangan rumahnya. Jangan takut, minggir. Kalau ngomongin Jakarta, orang pasti langsung keinget ame gedung tinggi, jalanan macet, ame hiruk pikuk kota yang sibuk. Di balik itu semua, ternyata masih ada satu warisan Betawi yang bertahan ngelawan zaman. Namanya dodol Betawi. Makanan manis yang sering muncul pas acara besar Betawi ini, ternyata kagak cuma soal rasanya yang legit. Di balik satu wajan dodol, ada perjuangan keras dari para pembuatnya. Perjalanan Aye dimulai dari dapur dodol Betawi Sari Rasa milik Ibu Yuyun di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kalau dulu dodol selalu hadir waktu hajatan, lebaran, atau perayaan gede, sekarang justru kehadirannya semakin jarang. Makanya, setiap tungku dodol yang masih ngebul hari ini adalah usaha buat ngejagain warisan kuliner Jakarta ini tetap ada. Ini bang, barang ini bang. Taruh mana bang? Depan Selasa. Beras ketan ame gula kelapa jadi bahan utama pembuatan dodol. Semua bahan disiapin dengan teliti buat mempermudah proses masak yang bisa makan waktu berjam-jam. Bang Jom, ini lagi ngapain nih bang? Lagi beras. Hah? Lagi nepung. Pakai beras? Pakai beras ketan. Berasnya digiling, beras ketan? Iya. Ya udah, ini aja, tuang aja. Udah bang? Ya. Prosesnya berapa lama nih bang untuk penggilingan beras ini? 30 menit. Tunggu sampai jadi tepung di sini bang. Oh iya, selain beras ketan, bikin dodol juga wajib pakai santan. Santannya kudu fresh diperes sendiri. Sekali masak, pengrajin dodol Betawi ini bisa ngabisin kelapa sampai 30 butir sekali masak. Santan ini yang nantinya bakalan ngasih rasa gurih, harum, dan juga tekstur lembut yang jadi ciri khas dodol Betawi asli. Kalau santannya udah siap, waktunya masuk ke tahap yang Aye tunggu-tunggu, yaitu ngaduk dodol. 2 ember santan dituang ke dalam wajan tembaga berukuran gede yang udah berisi gula kelapa yang dilelehin. Abis itu, masukin tepung ketan yang udah dicampur ame santan. Di bawah wajan udah ada api dari kayu rambutan yang nyala. Kata Bang Ajam, kayu rambutan ini paling bagus buat bikin dodol Betawi. Kayunya awet, apinya stabil, dan asapnya juga kagak bikin batuk tetangga. Proses masak kayak gini yang udah dipertahanin dari zaman nenek moyang. Bang, dodol Betawi ini bang, dimasak ini prosesnya berapa lama bang? Sekitar 6 jam atau 7 jam. Iye, kalian kagak salah denger. Selama itu juga kita kagak boleh berhenti buat ngaduk adonan dodolnya.
Sekali aja lengah, bagian bawahnya bisa gosong dan ngerusak semua dodolnya. Nonstop itu ya diaduk gini ya bang? Karena kalau nggak diaduk nih, di bagian bawahnya tuh bisa lengket dan mengering. Nih, bang. Ini Ayah lihat nih wajahnya kok warnanya kuning ya bang? Ini dari apa nih bang? Dia terbuat dari tembaga. Dari tembaga? Iya, betul. Tujuannya apa bang pakai tembaga? Kan banyak tuh wajan yang lain. Satu, dia nggak lengket. Nggak lengket. Dua, dia nggak gampang bergores. Dan mungkin jadi hasilnya juga lebih maksimal ya. Maksimal. Lebih sedap lah dodolnya ini. Wajan jumbo ini kagak sembarangan ya. Bahannya dari tembaga pilihan yang dibuat khusus buat masak dodol Betawi. Wajan segede gini bisa muat sampai 30 kilo dodol sekali masak. Dulu, pembuatan dodol sering dilakuin secara gotong royong menjelang lebaran. Semua anggota keluarga ikut terlibat dan gantian ngaduk dodol. Tapi kalau sekarang, ya nasibnya kayak Bang Ajam nih, ngaduk dodol 30 kilo sendirian. Tenang bang, hari ini Ayah bantuin sampai beres pokoknya. Semakin lama dimasak, tekstur dodolnya makin berubah semakin kental dan juga makin berat. Tentu aja, ngaduknya juga makin menguras tenaga. Di sini Ayah baru paham kenapa dodol Betawi yang bagus punya harga dan juga nilai yang tinggi. Awalnya sih seru, kayak lagi dayung perahu di taman mini. Tapi lama-lama adonannya makin kental dan tangan Ayah makin terasa pegel nih dorong adonan dodol. Hahaha. Bang, Ya, ini dodol semakin lama semakin kental bang. ya begitu lah. Gitu, semakin lama semakin kental, semakin pegel juga. Semakin pegel juga. Karena ini nonstop ya bang ya? Non-stop. Nonstop selama 7 jam, 6 sampai 7 jam. Ya, betul. Nih bang, tadi Ayah lihat nih, abang ngaduk-ngaduk ini dari proses yang cair nih bang. Lumayan lama kan? Lumayan. Gimana nanti? Ini biar Ayah aja nih yang ngaduk bang. Iya. Pakai 2 tangan. Iya, boleh. Boleh bang ya? Boleh. Nanti Ayah mau coba nih seberapa kuat nih Ayah ngaduk dodol yang udah mulai mengental ini bang. Biar makin seru, Ayah mau ngaduk langsung pakai 2 dayung sekaligus nih. Hahaha. Ternyata berat banget ini. Oh, ini butuh tenaga yang lumayan kuat. Nggak kebayangkan selama 7 jam ngaduk dodol yang udah mulai mengental itu kalau masih cair enak. Ini udah kental lumayan nih buat olahraga. Kagak cuman berat, ngaduk adonan di pinggiran tungku rasanya kayak lagi diungkep. Panas bener. Ayah juga kudu hati-hati ame gelembung panas yang mulai meletup kayak kawah gunung berapi. Ternyata begini ya rasanya jadi pembuat dodol. Ayah jadi salut buat yang masih bertahan ngelestariin makanan khas Betawi ini. Ya. Nah, umumnya dodol diaduk sendirian. Sendiriannya udah pegel. Dalam keadaan kental ini, Ayah harus ngaduk pakai 2 tangan, 2 dayung sendirian. 2 tangan, 1 tangan udah pegel ini 2 tangan. Tapi Ayah harus bisa. Wah. Ini nggak boleh jeda karena nanti dia akan lengket di bagian bawahnya. Bang, Ya, ini bang, Ayah udah lelah ini tenaganya. boleh. Dayungnya aja udah berat. Megang 2 dayung sambil ngaduk yang dodol yang kental. Aduh, penuh perjuangan banget ini. Tekstur adonan udah mulai kalis nih. Bang Ajam minta Ayah buat nambahin bahan terakhir buat nyempurnain rasa dan juga tekstur dodolnya. Bang, Iya. ini gulanya berapa kilo bang? Gulanya kurang lebih 5 kilo. Gulanya 5 kilo. Dan sebelum dikasih gula ini kan udah manis dari gula aren ya bang? Ya, gula kelapa. Oh, gula kelapa. Ya. Ya bang. Setelah berjam-jam diaduk, warna dodol berubah semakin gelap dan aromanya makin wangi. Tentu tandanya sebentar lagi dodolnya udah mateng. Bang Ajam, Yap.
Ini kira-kira tingkat kematangannya udah sampai mana ini, Bang? Udah berapa persen? Udah baru 60%. 60%? Ya. Wah, jadi untuk pematangan dodol ini tuh prosesnya cukup panjang ya, Bang ya? Cukup panjang. Lumayan. Sampai segini aja, kira ini udah matang, Bang? Ini belum, masih 60%? Belum, baru 60%. Wah. Jadi ini kita sebagai warga Jakarta nih, Bang, perwakilan mungkin ya, Bang ya. Ya. Nih, Ayo terima kasih nih buat Ibu Yuyun ya. Ibu Yuyun. Udah melestarikan makanan khas Jakarta ya, Bang ya. Iya, betul. Mungkin banyak orang tuh udah pada gulung tikar, tapi Ibu Yuyun ini tetap bertahan nih ya. Tetap bertahan. Karena dia mementingkan kualitasnya, Bang ya. Kualitas, betul. Kualitas itu tetap dijaga, makanya bertahan sampai saat ini. Bang, Ayo mau coba nih, Bang. Oh, boleh. Tingkat kekentalannya udah sampai mana nih, Bang? Ini kan udah 60%. Coba. Wih, berat banget nih. Ayo coba angkat ya, Bang ya. Coba kita tes. Wow. Akhirnya setelah perjuangan panjang, dodolnya udah mateng. Tapi pekerjaan kita belum kelar nih. Dodol panas nih kudu dipindahin ke dalam loyang pendinginan. Proses pendinginan ini kudu dilakuin cepet dan juga hati-hati. Minyak yang keluar dari proses memasak santan bikin dodolnya kagak lengket ke dayung dan juga loyang pendinginan. Ini dia nih hasil kerja keras Mak Yanah dan juga Bang Ajam selama lebih dari 7 jam. Semoga di usia Jakarta yang terus bertambah ini kagak cuman maju kotanya, sejahtera warganya, tapi juga terjaga warisan budaya termasuk dodol Betawi. Supaya warisan kuliner para pendahulu ini bisa terus dinikmatin generasi berikutnya. Di sini Bang, kalau ada sampah-sampah di pinggir-pinggiran yang ngebersihin orang UPS. Orang UPS. Bang. Wah, mantep. Woi, banyak. Di tengah ramenya perayaan Hari Jadi DKI Jakarta ke-499, Aye malah diajakin turun ke tempat yang jarang disamperin ame orang. Bukan ke panggung hiburan, bukan juga ke acara pesta rakyat, tapi ke bantaran Sungai Ciliwung. Aye bareng petugas UPS Badan Air DLH DKI Jakarta ame Bang Arif. Kali ini kami lagi ngadain aksi bersih-bersih bantaran sungai. Enggak, kita ngambil apa sampah yang itu ngangkut itu. Iya, oke. Ya. Perjalanan dimulai nyusurin sungai kurang lebih sejauh 1 kilometer. Sepanjang jalur, tim bakal ngelewatin 4 titik lokasi pengangkutan sampah. Mulai dari Kedung Triti, Kedung Sambuk, Kedung Jaka, dan juga Kedung Gede. Kelihatannya aja gampang, tapi pas dijalanin kagak juga. Lantaran dalam perjalanannya, Aye sama tim juga ngalamin kendala, kayak arus deres dan juga kemungkinan mesin perahunya mati tiba-tiba. Yang tentunya semua itu bikin petugas ame tim kudu turun ke sungai buat ngedorong perahu biar bisa lewat. Tapi namanya juga kerja bareng, beban berat rasanya jadi lebih ringan. Sampai akhirnya sampah demi sampah berhasil dikumpulin. Di sini Bang, kalau ada sampah-sampah di pinggir-pinggiran yang ngebersihin orang UPS. Orang UPS. Ciliwung ini, Bang. Wah, Untuk mantep siang. Pak. Mantep ya. Ayo salut nih sama bapak-bapak ini. Karena kalau nggak ada bapak-bapak ini nih, kali ini mau jadi apa ya kan? Betul. Sampahnya penuh. Karena bukan dari warga sekitar aja nih yang ngotorin. Karena kan ini sampah-sampah ke bawah arus. Dari mana-mana Bang. Dari mana-mana. Di titik lain masih banyak sampah-sampah yang berserakan. Padahal
sampah yang dibuang sembarangan di bantaran Sungai Ciliwung bisa nyumbat aliran air dan juga nyebabin banjir gede waktu hujan deras. Selain ngebikin lingkungan jadi bau ame kotor, tumpukan sampah juga ngotorin air sungai dengan bakteri yang berbahaya. Kesadaran tentang memelihara dan juga ngejagain lingkungan emang perlu ditekenin, lantaran buat masalah sampah sebenarnya jadi tanggung jawab kita semua. Siang ini kurang lebih 4 kubik sampah atau sekitar 1.600 kg sampah berhasil diangkut. Beres ngurusin sampah, Aye sama Bang Arif kagak langsung pulang. Aye penasaran, pengen nyobain nangkap ikan sapu-sapu di aliran Sungai Ciliwung. Bang Arif, apa tuh Bang? Aye lihat nih, Bang Arif aktivitasnya tuh nyarikan sapu-sapu di Kali Ciliwung ini ya Bang Arif. Betul, Bang. Bang Arif, Aye mau tahu nih, ini kan tiap hari diambilin. Habis nggak sih Bang Arif? Sebenarnya kalau dibilang habis sih ya, kalau kata gua masih sama aja, Bang. Masih sama aja? Masih sama aja, segitu-segitu aja. Oh, Karena kan dia berkembangnya emang cepat. berkembangnya cepet ya? Nah sini Bang, bye-bye nih lompatnya nih. Oi. Modal seser ame jala, Aye sama Bang Arif langsung turun ke pinggir kali buat tangkepin ikan sapu-sapu. Bang Arif kelihatan jago banget nyari dan nangkepin ikan sapu-sapunya. Woi banyak. Ikan yang satu ini cepet banget berkembang biaknya. Kalau dibiarin terus, ikan-ikan lokal penghuni Sungai Ciliwung bisa kalah saing dan pelan-pelan bakalan punah. Wow, banyak banget ini Bang. Kalau ngomongin jumlah ikan sapu-sapu di Ciliwung, banyaknya bukan main. Sampai-sampai ikan yang paling gampang ditemuin di sungai sekarang ya ikan sapu-sapu. Makanya kagak heran kalau sekali nyeser yang nyangkut malah ikan sapu-sapu mulu. Aye mau coba nih Bang, Aye harus bisa lebih banyak dari Bang Arif. Bisa nggak Lut? Gini dong kecil. Aye mah bisa lah. Nih, tuh. Hei, Kata gua. Ayo. mana nih? Kamu udah pernah ngejala emang? Wis, ngejalan mah Aye jagonya. Dah, coba. Ayo kita ambil spot di mana nih? Belah sana aja Bang, biar enak Belah Bang. sana, oke. Kita nyari yang banyak aja. Jujur nih, ini sebenarnya pengalaman Aye pertama kali ngejaring ikan sapu-sapu. Jadi maklum deh ya, kalau Aye belum paham-paham banget. Setelah Aye diemin sekitar 5 menit, Aye jadi penasaran, kira-kira bakal dapet kagak ya? Wow, ternyata gagal pemirsa. Ya udah deh, Aye serahin aja deh ame ahlinya. Rapi ya. Tadi Aye garis lurus. Ayo tarik. Oh, ada nih Bang. Ada Bang, ada. Emang kalau udah ada ahlinya pasti beda ya. Tuh, lihat aja. Baru juga ngejaring, langsung dapat banyak. Bang Arif dapat berapa ekor nih Bang? Ya, ini Kurang lebih sekali lebar 4 lah, dapat lah. 4 sampai dia 5 nih. Oh, 5 tuh. Lumayan 5. lah, 5 lah. 5 wah. Kalau teh buat Bang Arif ya. Ngejala ikan udah. Sekarang Aye penasaran nih, kayak gimana ya kalau nangkep ikan sapu-sapu pakai tangan kosong? Bang Arif, Ya. kalau ngejala emang Bang Arif ahlinya. Tapi mau coba nih Bang Arif, langsung ngerogoh yang ada di dasar kali ini Bang Arif. Saya harus dapat. Ayo. Harus saya dapat nih ya. Oke, dalam waktu 1 menit ya. 1 menit Bang Arif ya. Ya, berani gua. 1 menit mah gua Oke, kuat. siap. Dimulai dari sekarang ya. 1, 2, 3.
Ternyata kagak segampang yang diomongin orang, biar kate udah nyebur sekalipun. Lantaran air sungainya keruh, jarak pandang ayah jadi terbatas. Tapi ayah kagak nyerah. Bang Arif mana? Oh, dapat satu. Nah kan, bener aja. Ini dia nih, hasil dari usaha keras. Dapat bang. Satu doang. Ayah juga dapat satu. Aduh. Tadi ayah udah kepegang bang. Tapi apa ya? Tajam itu loh. Badan-badannya langsung. Nah, gitu emang ada tekniknya bang kalau nangkap sapu-sapu tuh. Oh, ada tekniknya. Jadi kita nggak boleh ngagetin dia. Kalau dia ngagetin dia ngebetot badannya. Oh, pantas tadi pas gitu keras langsung kaku. Iya, aku udah digini. Tajam banget. Pelan tergrep udah. Oh, pantas tadi ayah megang badannya. Sakit banget. Iya, badannya tuh duri-duri semua bang. Kebaret-baret tuh bang. Iya, udah nggak apa-apa itu ntar kena air kali sembuh. Ya, kembali lagi kan kalau bicara sama ahlinya tuh udah tahu tekniknya udah pasti dapat. Kalau ayah kan masih pemula. Tapi kan semangat abang patut dipatungi jempol. Wih, jempol banget. Ya, buat yang takut, minggir. Kegiatan yang ayah lakuin hari ini adalah usaha kecil buat ngejaga kebersihan Sungai Ciliwung. Mudah-mudahan kedepannya sungai di Jakarta makin terjaga dan juga jauh dari sampah. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Dirgahayu buat DKI Jakarta yang ke-499, bergerak menuju era baru Jakarta.